Situasi antara China dengan Taiwan memanas, akibat kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke pulau yang diklaim Beijing, sebagai wilayahnya itu. Nancy Pelosi pun diberitakan, telah mendarat di Taiwan pada Selasa malam waktu setempat. China menyebut, bahwa kunjungan itu akan dianggap sebagai, langkah main api Washington oleh Beijing. Hal tersebut pun juga, telah ditegaskan oleh Presiden China yakni Xi Jinping, kepada Presiden Joe Biden. Akibatnya, kini Taiwan tengah bersiap diri seandainya perang dengan China meletus. Lalu seperti apa, kekuatan militer yang dimiliki China? Berikut rinciannya, dilansir dari BBC. Diketahui, China saat ini sedang membangun angkatan bersenjatanya dengan cepat, yang terbaru yaitu peluncuran kapal induk baru. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan angkatan bersenjata negaranya untuk melakukan modernisasi pada tahun 2035. Xi menyebutkan, negaranya harus menjadi kekuatan militer kelas dunia yang dapat berperang dan memenangkan perang pada tahun 2049. Meskipun bukan yang terkuat, China mempunyai kapal angkatan laut terbesar di dunia. Fujian, kapal induk tipe 003. Pada Juni kapal tersebut telah diluncurkan di Shanghai, dan merupakan kapal perang paling canggih, yang pernah dibuat di negara China. Kapal itu merupakan kapal induk ketiga China, dan tidak seperti dua lainnya, kapal tersebut dirancang oleh para insinyur China. Profesional militer menyebutkan, sistem peluncuran pesawat elektromagnetik Fujian, merupakan kemajuan signifikan bagi Angkatan Laut China. Ini memungkinkan pesawat untuk dikerahkan lebih cepat, tak hanya itu kapal ini memungkinkan untuk membawa pesawat yang bebannya lebih berat. Angkatan Laut Amerika Serikat sempat memperkirakan jika antara tahun 2020 dan 2040, jumlah total kapal yang dimiliki Angkatan Laut China akan meningkat hampir 40%. Persediaan nuklir yang meningkat. Diketahui, pada November 2021, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa negara China akan melipat gandakan cadangan nuklirnya pada akhir dekade ini. Negara China kemungkinan berniat untuk mempunyai setidaknya 1000 hulu ledak pada tahun 2030 mendatang. Para ahli di Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang telah menerbitkan penilaian tahunan terhadap persediaan global juga menyebutkan bahwa China telah meningkatkan jumlah hulu ledaknya sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, China masih jauh dari persediaan 5.550 hulu ledak Amerika Serikat. Namun pembangunan nuklirnya dipandang sebagai salah satu ancaman yang bisa dikatakan terbesar bagi supremasi militer Barat. Yang ketiga ini, China memiliki rudal hipersonik yang mampu bergerak cepat lebih dari 5 kali kecepatan suara. Tetapi, mereka tidak secepat rudal balistik antar benua. Namun, mereka sangat sulit untuk dideteksi dalam penerbangan, sehingga membuat beberapa pertahanan udara menjadi tidak berguna. Negara China telah membantah menguji rudal hipersonik. Namun para ahli Barat percaya bahwa dua peluncuran roket musim panas lalu itu menunjukkan bahwa militernya sedang dalam perjalanan untuk mendapatkannya. Tidak jelas persis sistem seperti apa yang mungkin dikembangkan China. Ada dua jenis utama, yaitu rudal luncur hipersonik tetap berada di atmosfer bumi, dan sistem pemboman orbital pecahan yang terbang di orbit rendah, sebelum akhirnya berakselerasi menuju target. Ada kemungkinan juga bahwa China mungkin telah sukses menggabungkan dua sistem, yakni menembakkan rudal hipersonik dari pesawat ruang angkasa bermanuver FOBS. Kecerdasan buatan dan serangan siber. China dilaporkan berkomitmen untuk mengembangkan perang cerdas, atau metode militer di masa depan berdasarkan teknologi yang mengganggu, terutama kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Akademi Ilmu Militer China sudah diberi mandat untuk memastikan hal ini terjadi melalui fusi sipil militer, dengan kata lain menggabungkan perusahaan industri pertahanan negara dengan teknologi sektor swasta China. Laporan tersebut menunjukkan bahwa China mungkin telah menggunakan kecerdasan buatan dalam robotika militer dan sistem panduan rudal,
serta kapal angkatan laut tak berawak dan kendaraan udara tak berawak. Tak hanya itu, Cina juga telah melakukan operasi siber dengan skala besar di luar negeri, menurut penilaian para ahli baru-baru ini. Pada Juli lalu, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa menuduh negara Cina melakukan serangan siber besar yang menargetkan server Microsoft Exchange. Bahwa serangan itu dipercaya mempengaruhi setidaknya 30.000 organisasi di seluruh dunia, dan bertujuan untuk memungkinkan spionase dengan skala besar, termasuk perolehan informasi pribadi dan kekayaan intelektual. Yang terakhir, Cina mendapat kritikan dari beberapa pakar internasional, dikarenakan kurangnya transparansi tentang berapa banyak dana yang telah dihabiskan untuk pertahanan. Pelaporan angka anggaran yang tidak konsisten itu juga dilaporkan dari Cina itu sendiri. Diketahui, Beijing memang mempublikasikan data pengeluaran resmi. Tetapi, perkiraan Barat tentang dukungan keuangan negara Cina untuk angkatan bersenjatanya seringkali jauh lebih tinggi. Diyakini secara luas bahwa negara Cina saat ini menghabiskan lebih banyak untuk angkatan bersenjatanya daripada negara manapun kecuali Amerika Serikat. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, pertumbuhan anggaran militer Cina sudah melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan selama setidaknya 1 dekade.